Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab tugas laporan internal audit dan audit tindak lanjut. Perkenalkan, nama saya Fitriani Bidayati. Saya Fridatul Muzamzamah. Saya Dira Arnolita. Saya Rahma Anita Maudini. Standar laporan hasil audit sekurang-kurangnya harus memenuhi standar sebagai berikut. 1. Laporan harus tertulis. 2. Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. 3. Laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. 4. Laporan harus objektif. 5. Laporan harus konstruktif. 6. Laporan harus ditandatangani oleh auditor intern. 7. Laporan harus dibuat dan disampaikan. 8. Laporan dituangkan secara sistematis. Kedua yaitu materi laporan. Materi atau isi laporan ini harus mencakup lengkap dan jelas agar dapat diperoleh suatu laporan yang informasi dan efektif. Materi laporan ini meliputi 1. Tujuan luas dan pendekatan audit. 2. Temuan audit. 3. Kesimpulan auditor internal atas hasil audit. 4. Pernyataan auditor internal bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan SPFAIB. 5. Rekomendasi auditor internal. 6. Tanggapan audit. 7. Hasil pengecekan komitmen audit. Selanjutnya, proses penyusunan laporan. Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar dapat disajikan laporan yang akurat dan bermanfaat bagi audit. Proses tersebut antara lain mencakup terbagi menjadi 5. Yang pertama, kompilasi dan analisis temuan audit. Yang kedua, konfirmasi dengan audit. Ketiga, diskusi dengan CAE. Keempat, diskusi dengan audit. Yang kelima, review laporan. Yang selanjutnya, penyampaian laporan terbagi menjadi 4. Yang pertama, laporan auditor internal harus disampaikan oleh CAE kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Direktur Kepatuan. Kedua, Direktur Utama dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok audit intern kepada Bank Sentral. Yang ketiga, jika terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Keempat, penyampaian laporan kepada pihak ketiga selain untuk memenuhi kewajiban hukum dan regulasi. Tindak lanjut rekomendasi audit. Next. Langkah kedua yaitu analisis kecukupan tindak lanjut yang dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan audite. Langkah yang ketiga yaitu pelaporan tindak lanjut. Hal yang penting meliputi yang pertama, masalah yang dihadapi audite, yang kedua, komitmen serta rencana tindak lanjut, yang ketiga, target waktu penyelesaian, yang kelima, yang keempat, kewajiban pelaporan berkala atas kemajuan tindak lanjut perbaikan. Hal-hal lain terkait pemantauan tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, proses pemantauan, yang kedua, ringkasan eksekutif, yang ketiga, jadwal memantau hasil audit, yang keempat, sumber daya pelaksanaan memantau hasil audit, yang kelima, kebijakan dan prosedur memantau hasil audit. Untuk contoh kasusnya, uraian ketidaksesuaiannya. Yang pertama, dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan dikendalikan dengan baik.
termasuk referensi normatif dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja. Yang kedua, metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan. Untuk penyelesaiannya, dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan harus sudah didaftarkan dan dikendalikan. Yang kedua, metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman harus sudah ditetapkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.